Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesehatan dan bisa berjumpa kembali bersama saya Kifayah Astuti sebagai salah satu dosen pengampu mata kuliah pengantar statistik di Fakultas Ekonomi Universitas Borobudur Jakarta. Baik, pada pertemuan minggu ketiga ini kita akan membahas dispersi atau variasi relatif. Dalam minggu yang lalu, minggu kedua, kita belajar dispersi relatif, yaitu itu semuanya yang tadi pelajari itu sama saja menghitung disebut dengan dispersi absolut, yaitu kita mencari rank, nilai tertinggi, nilai terendah, simpangan baku, dan lain sebagainya. Itu semuanya itu termasuk nilai dispersi absolut. Nah, sekarang pada pertemuan ketiga, minggu ketiga, kita akan belajar mengenai dispersi relatif. Apa itu dispersi relatif? Yaitu dispersi relatif digunakan untuk membandingkan dispersi atau variasi dari beberapa kelompok data. Jadi kelompok datanya ada dua, jadi untuk dibandingkan, maka ada relatif. Yaitu dengan membandingkan antara dispersi absolut minggu yang dipelajari dibagi rata-ratanya dikalikan 100%. Jadi dinyatakan dalam persentase. Di mana dispersi absolut telah dibahas yang meliputi jangkauan, kemudian simpangan rata-rata, jangkauan kuartil, simpangan baku. Jadi ada 4. Kalau jangkauan itu nilai data tertinggi dikurangi nilai data terendah. Kalau simpangan rata-rata itu jumlah selisih harga mutlak, selisih dari nilai data dengan nilai rata-ratanya dibagi jumlah data, itu simpangan rata-rata. Kalau jangkauan kuartil itu nilainya adalah setengah QD per 2. Di mana QD itu semi ya, itu sama dengan Q3 kuartil dikurangi Q1. Simpangan baku itu simbolnya adalah S, ada hurufnya sendiri, di mana akan kita bahas lebih detail selanjutnya. Intinya kalau simpangan baku itu rumusnya S tergantung jumlah datanya juga. Kalau datanya lebih besar dari 30, simpangan bakunya adalah sigma jumlah, yaitu nilai setiap data dikurangi rata dikuadratkan. Jadi sigma kuadrat dari jumlah nilai data dikurangi rata-ratanya dibagi seluruh jumlah datanya. Kalau data lebih N ya, kalau N-nya lebih. Tapi kalau N-nya kurang dari 30, itu variansinya dibagi N-1. Sehingga simpangan bakunya adalah akar dari S kuadrat. Jadi variansinya itu simbolnya itu S kuadrat, maka simpangan baku akar dari S. Baik, akan kita bahas satu persatu mengenai dispersi relatif yang dirumuskan. Dengan pada prinsipnya dispersi relatif itu dispersi absolut dibagi rata-rata kalikan 100%. Oke, yang pertama rumus dari dispersi relatif itu dengan simbol KV, yaitu koefisien variansi. Rumusnya adalah simpangan baku dibagi rata-rata kali 100%. Simpangan baku itu S. S kecil ya, yang mana tadi rumus S kecil itu akar dari S besar. Nilainya S besar itu tergantung jumlah datanya. Prinsipnya S besar yaitu sigma penjumlahan kuadrat dari nilai data dibagi rata-ratanya dibagi N. Kalau N-nya lebih 30 itu S kuadrat. Lah simpangan bakunya di akar. Kemudian langsung contoh soal. Dari hasil penelitian besi beton di toko A dan B diperoleh data sebagai berikut. Rata-rata toko besi beton A rata-rata 55,590 dan simpangan bakunya langsung nggak disuruh menghitung, ini sudah ada toko A 20 dan rata-ratanya di toko B ternyata 76.000 dan simpangan bakunya toko B itu 25. Jadi di sini nggak perlu ngitung karena sudah tersedia. Tentukan koefisien variansi besi beton masing-masing toko. Jadi kalau koefisien variansi masing-masing toko
Berarti kita mencari kafe. Di toko mana yang sebaiknya kita akan membeli? Kalau kita mencari koefisien kualitas berarti kalau kafenya semakin kecil itu pada kesalahannya makin kecil, itu yang kita pilih, berarti barangnya lebih bagus karena rentang kesalahannya kecil. Kalau suatu toko koefisien rentangnya banyak, berarti barangnya banyak yang salah, barangnya yang tidak kurang berkualitas ya, barangnya banyak BS, banyak yang cacat. Oke, kita jawab simbolnya KVA, koefisien variansi toko A. Langsung aja 20 dibagi rata-ratanya 55.590 dibagi 1% yaitu ketemu 0,036% karena kali 100% ya. Kemudian koefisien variasi toko B yaitu simpangan baku B sudah diketahui 25 dibagi 76.000 kali 100 hasilnya 0,033%. Dari nilai koefisien variansi toko A dan B itu kita akan sebaiknya milih toko beton di toko B karena koefisien variansi lebih kecil daripada toko A. Sekarang jangkauan variansi. R-nya sendiri adalah nilai tertinggi dari data dikurang nilai terendah. Maka di sini rumus FR yaitu R dibagi rata-rata kali 100%. Jadi ini lebih mudah nih kalau ada data terus suruh mencari variasi rank. R itu rank ya, rank itu jangkauan. Variasi rank itu jangkauan R dibagi rata-rata kali 100. Di mana R rumusnya nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Variasi simpangan rata-rata atau simbolnya VCR. Di mana SR itu rumusnya sigma jumlah dari harga mutlak setiap data dibagi rata-rata. Kalau harga mutlak nilai data dikurangi rata, kalau hasilnya negatif diambil positifnya. Dan dibagi R dibagi rata-rata dikalikan 100%. Variasi rata-rata adalah dispersi relatif di mana dispersi absolutnya digantikan dengan semua rata-rata dan dirumuskan dengan SR per bagi rata-rata hitungnya kelas 100%. Ya, ini udah kita bahas. Selanjutnya yang keempat, jadi ada 4 nilai dispersi relatif, yaitu variasi kuartil. Yang rumusnya QD dibagi ME kali 100%. Di mana QD sendiri yaitu setengah kali kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bisa diambil pelajaran. Selamat belajar. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.